Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinus Jagoniga, NPM 21910003100113. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian sintaksis. Nah, apa itu sintaksis? Nah, sintaksis sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu sun artinya mengatur dan tetein artinya berbarengan. Nah, sintaksis itu sendiri yang artinya cabang ilmu bahasa linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat, ilmu yang lebih memfokuskan kajian pada kata, kelompok kata, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Nah, selanjutnya objek kajian sintaksis. Nah, di situ ada frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kita jelas satu persatu ya, teman-teman. Apa itu frasa? Nah, frasa itu sendiri yang artinya kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Berarti frasa yaitu yang bersifat non-predikatif ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya. Yang pertama, frasa terdiri dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa belum melampaui batas fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, frasa belum memenuhi syarat. Yang keempat, frasa lebih kecil daripada klausa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis frasa. Selanjutnya ada jenis-jenis frasa. Nah, jenis-jenis frasa dibagi lagi. Yang pertama, frasa adjektiva. Contohnya, agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Yang kedua, frasa nominal. Contohnya, sekolah kita, meja itu, baju kotor. Nah, yang ketiga, frasa adverbial yang bersifat modifikatif. Contohnya, sangat pandai, kurang pandai, hampir baik. Terus yang keempat, frasa adverbial adalah kelompok kata yang bentuk dengan keterangannya kata sifat. Nah, ada frasa adverbial yang bersifat modifikatif. Contohnya, sangat pandai, kurang pandai, hampir baik, dan pandai sekali. Nah, ada juga frasa adverbial yang bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Contohnya, jarak rumah ke kantornya lebih kurang 2 km. Nah, terus yang kelima, frasa pronominal adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa pronominal modifikatif, contohnya seperti berikut. Kami semua dimarahi guru karena beribut. Terus yang keenam, frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Nah, frasa numeralia modifikatif contohnya, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. Terus yang ketujuh,
frasa interogatif koordinatif adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. Contohnya, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Oke, selanjutnya kita membahas tentang klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengundang unsur predikatif. Nah, ciri-ciri dari klausa yaitu terdapat subjek dan predikat, berfungsi untuk menjadi tata bahasa di dalam suatu kalimat. Nah, terus tidak berintonasi dan tidak memiliki tanda baca. Nah, selanjutnya terdapat subjek yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, contoh klausa, misalnya kami sedang bekerja. Nah, di sini kami sebagai subjek dan sedang bekerja sebagai predikat. Contoh berikutnya, ibu sedang memasak. Nah, di sini ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat. Nah, di sini kita beralih ke klausa kalimat. Nah, di sini adik tidur saat ayah bekerja. Nah, di sini adik tidur yaitu klausa 1, ayah bekerja adalah klausa 2. Oke, terus contoh yang berikutnya, ibu memasak karena nenek akan datang. Ibu memasak di sini adalah klausa 1, nenek akan datang adalah klausa 2. Nah, maka jenis klausa ini disebut juga klausa majemuk. Karena di dalam sebuah kalimat itu terdapat beberapa klausa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah objek kajian terbesar dalam sintaksis. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Yang kelima, mengandung urutan logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi SPOK disusun dalam satuan menurut fungsinya. Yang keenam, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Yang ketujuh, dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada pelengkap. Nah, langsung saja contoh kalimat. Yang pertama, S tambah P. Nah, di sini adik sebagai subjek, bermain adalah predikat. Contoh 2,
S tambah P tambah O. Nah, di sini dosen menerangkan materi. Nah, dosen sebagai subjek, menerangkan adalah predikat, materi adalah objek. Contoh yang ketiga, S tambah P tambah K. Amir bersepeda di sore hari. Nah, di sini Amir adalah subjek, bersepeda adalah predikat, di sore hari adalah keterangan waktu. Contoh yang keempat, S tambah P tambah pelengkap. Saya sedang makan nasi. Nah, di sini saya sebagai subjek, sedang sebagai predikat, makan nasi sebagai pelengkap. Contoh yang kelima, S tambah P tambah O tambah K. Nah, di sini Fitri merapikan pakaian di kamar, di lemari. Nah, di sini subjek Fitri merapikan predikat, pakaian objek, di lemari adalah keterangan. Selanjutnya, contoh yang keenam, S tambah P tambah O tambah pelengkap. Nah, Rina mengirimkan dia surat. Nah, di sini Rina sebagai subjek, mengirimkan sebagai predikat, dia objek, surat pelengkap. Contoh yang ketujuh, S tambah P tambah pelengkap tambah keterangan. Nah, di sini Denis bermain gitar di kelas. Nah, Denis di sini sebagai subjek, bermain sebagai predikat, gitar adalah pelengkap, di kelas adalah keterangan tempat. Nah, contoh yang ke-8, S tambah P tambah O tambah pelengkap tambah keterangan tambah K. Oke. Ani memberikan dia kado saat ulang tahunnya. Nah, di sini Ani sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, dia sebagai objek, kado adalah pelengkap, ulang tahunnya adalah keterangan. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Mungkin ada kekurangan, saya minta maaf.